Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sabar dibutuhkan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang sukses, sukses tidak terjadi secara tiba-tiba. Kita harus sabar untuk menapaki tangga sukses. Kalau kita bicara tentang pelayanan, maka pelayanan juga membutuhkan kesabaran. Bagaimana kita setia dalam perkara kecil, kata Alkitab, maka Tuhan akan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Kita bicara tentang keluarga, tidak pun terlepas dari kesabaran. Seorang ayah harus mendidik anak-anaknya dalam kesabaran. Suami sama istri, komunikasi harus dijalani dalam kesabaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Dunia makin ada di akhir zaman ini menjadi dunia yang kehilangan kesabaran. Makanya saudara lihat apa yang terjadi. Kekerasan dalam keluarga makin meningkat. Kenapa? Suami sudah mulai tidak sabar. Orang tua mulai tidak sabar dalam mendidik anak-anaknya. Lalu juga kita lihat dalam dunia pelayanan, perpecahan gereja bisa terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena yang satu nggak bisa sabar menghadapi rekan pelayanan yang lain. Akhirnya kecewa, lari, mundur, dan bangun pelayanan sendiri. Bagus kalau itu memang visi dari Tuhan. Tapi kalau akhirnya penuh dengan luka, penuh dengan kebencian, saling menyerang, saling memaki, saling menyakiti satu sama lainnya, bukankah itu membuat gereja Tuhan justru menjadi lemah, ya kan? Justru itu membuat kita beri kesempatan untuk iblis malah bekerja di antara kita. Begitupun dalam menapaki tangga sukses, tidak sedikit orang yang akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya tidak sedikit orang yang main sogok misalnya. Orang akhirnya rela jual diri misalnya. Orang rela buat yang aneh-aneh misalnya. Kenapa? Hanya karena tidak sabar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saja kita mau sabar, Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Karena selalu saya bilang, asal saja ada usaha yang tekun, asal saja ada iman yang sungguh-sungguh, dan asal saja ada kesabaran, maka kita akan melihat sukses. Karena selalu saya bilang begini, walaupun kita usaha, kalau kita nggak ada iman, nggak ada artinya. Walaupun kita usaha, lalu ada iman, tapi kita nggak bisa sabar, juga nggak ada artinya. Tapi kalau kita usaha, kita iman, kita sabar dalam segala hal, maka kita akan melihat kemuliaan kuasa Tuhan dicurahkan buat kita tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita membahas tentang Tuhan sabar. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang sabar. Nah, karena Tuhan itu sabar dan kita adalah anak-anaknya, berarti kita harus berjalan dalam kesabaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita pikir kenapa Tuhan lambat? Kadangkala kita pikir kenapa Tuhan tidak menolong saya tepat pada waktunya? Tahukah saudara bahwa Allah tidak pernah terlambat, tapi Allah juga tidak pernah terlalu cepat. Kenapa? Karena dalam segala perkara sebetulnya Allah mendidik kita supaya menjadikan kita layak di hadapannya. Nah, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang sabar. Dalam kesabarannya, Dia tidak menyampaikan amarahnya dalam geram, tapi dalam kesabarannya Dia mengerti kita, Dia memahami kita. Karena kita berkata, bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tetapi adalah pertobatannya. Artinya Dia proses, Dia bentuk kita dalam kesabaran sampai Dia jadikan kita layak di hadapannya. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang membahas 2 Petrus pasal 3 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9, perhatikan baik. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebanggaan kita di dalam Kristus bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sabar. Saya tidak bisa bayangkan kalau Allah kita adalah Allah yang mudah marah, Allah kita adalah Allah yang menjatuhkan penghukuman tepat pada saat kesalahan kita. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua sudah binasa. Itu sebabnya pemazmur berkata begini, tidak dibalaskannya kepadaku setimpal dengan kesalahanku. Artinya dalam kasihnya dia begitu sabar mengampuni kita, menerima kita, dan melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Nah, bagaimana Tuhan sabar? Saya lihat dalam ayat-ayat bacaan ini beberapa hal yang perlu kita tekankan tentang kesabaran Tuhan. Yang pertama, Tuhan sabar dalam menanti pertobatan kita. Sudah dijelaskan, bukan kematian orang fasik yang Tuhan kehendaki, tapi pertobatannya. Itu sebabnya berkata, lu katanya Tuhan mau datang kapan? Tuhan itu sabar. Kenapa? Karena dia menanti pertobatan kita. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita pikir, kok ini orang kok berani-beraninya begitu memaki Tuhan, misalnya menghujat Tuhan, kok nggak berbuat sesuatu? Kalau Tuhan memang Allah yang dahsyat, Tuhan tuh memang Allah yang besar, maksudnya Tuhan bertindak dong. Kadang-kala kita yang gregetan lihatnya, saudara-saudara. Orang misalnya bakar gereja, misalnya orang lalu menyerang kegiatan-kegiatan keagamaan, lalu kita bingung, loh kok Tuhan kok diem aja sih? Maksudnya Tuhan berbuat sesuatu dong, gitu ya kan? Nah, tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, Allah kita bukan Allah yang mau main pukul, main hajar, main hukum setiap orang, tapi Allah kita adalah Allah yang sabar dalam menanti pertobatan seseorang. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kau sedang berdoa untuk suamimu dan kau berkata, Tuhan kapan dia bertobat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap berdoa, jangan berhenti. Saudara yang berdoa dan berkata, aduh pendeta, anak saya kok kawin sama orang yang gak karu-karuan begitu, dan sekarang dia sama sekali gak pernah ke gereja. Aduh, saya jadi bingung bagaimana gitu. Saudara tetap doakan, karena Tuhan kita sabar dalam menanti pertobatan seseorang. Yang pasti dia sudah janji bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, Tuhan sabar dalam menanti pertobatan kita. Yang kedua, saya pelajari, Tuhan sabar dalam mendidik kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah mau mendidik kita supaya kita layak menjadi anak-anak kerajaan Allah. Karena kita dari dosa, kita dipindahkan, bukan sekedar menjadi orang yang tidak berdosa, tapi dari orang berdosa kita dipindahkan supaya menjadi anak warga kerajaan sorga yang dapat hidup dalam kemuliaan. Nah, itu sebabnya kita perlu dididik. Ada banyak orang berkata, aduh kok jadi orang Kristen berat ya, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, saya difitnah, saya mesti sabar. Nah, ini semua proses pendidikan Tuhan, dan Tuhan sabar. Kadang-kala kita masih belum berkenan, dia didik lagi. Makanya ada orang yang bertanya, pendeta kenapa ya, dulu sebelum saya bertobat, kalau saya buat apa aja kok kayaknya aman gitu, gak ketahuan siapa-siapa. Tapi sekarang justru semenjak saya bertobat, saya bohong sedikit ketahuan, ini sedikit kebongkar semuanya. Kenapa? Karena Tuhan sabar dalam mendidik. Dia mau bentuk saudara, dia mau jadikan saudara sampai berkenan layak di hadapannya, sampai masing-masing kita dapat berdiri bersama dengan Kristus
Yesus dalam kemuliaannya. Haleluya. Jadi Tuhan sabar, yang pertama adalah menanti pertobatan kita. Yang kedua, Tuhan sabar dalam mendidik kita. Dan yang ketiga, Tuhan sabar dalam menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kadang-kala kita menolak, kadang-kala kita nggak mengerti, kadang-kala kita nggak paham. Alkitab sampai berkata begini, masing-masing kita mengambil jalan kita masing-masing. Tapi Tuhan sabar dalam menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sampai akhirnya kita berbalik, sampai akhirnya kita sadar, sampai akhirnya kita bilang, iya ya Tuhan ya, kalau saya ada sebagaimana saya ada, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita menghargai kesabaran Tuhan dalam menyatakan kasih-Nya, sehingga setiap pagi kita bangun dan berkata, terima kasih Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, tidak akan aku ada sebagaimana aku ada. Dan yang keempat yang saya pelajari tentang kesabaran Tuhan, yang pertama, Tuhan sabar dalam menanti pertobatan kita. Yang kedua, Tuhan sabar dalam mendidik kita. Yang ketiga, Tuhan sabar dalam kasih-Nya buat kita. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan sabar dalam menerima kita apa adanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini adalah dunia yang menuntut. Semua orang ingin menuntut supaya saudara lebih baik. Semua orang ingin menuntut supaya saudara lebih hebat. Ada banyak rumah tangga akhirnya kecewa. Kenapa? Karena suami terus menuntut istri, istri terus menuntut suami, orang tua terus menuntut anak-anak. Tuntutan seringkali membuahkan kekecewaan. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan kita, Tuhan yang sabar dalam menerima kita apa adanya. Masing-masing kita sebenarnya kadang-kadang gak layak buat Tuhan, tapi kita diterima, kita dikasih, kita dicintai oleh Tuhan apa adanya. Biarlah hari ini kembali kita berkata, terima kasih Tuhan buat kesabaran Tuhan yang menerima saya apa adanya. Kalau bukan karena Tuhan menerima saya, mungkin hidup saya tidak sebahagia hari ini. Betul saya masih ngadapin masalah, betul saya menghadapi tantangan, tetapi karena saya sadar Tuhan menerima saya apa adanya, saya akan kuat menghadapi segala perkara. Saya akan sabar dalam berbagai kesulitan. Dan saya tahu di akhir perjalanan iman saya ini, saya akan lihat kemenangan dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, buat setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan setiap mereka yang mungkin hari-hari ini tidak bisa sabar, atau mungkin sedang bertanya, Tuhan masihkah Engkau mau memberkati hidupku? Lalu hari ini kami kembali dengar bahwa Tuhan itu sabar, sabar dalam mengerjakan mujizat, sabar dalam menerima kami, sabar dalam kasih-Nya, sabar dalam mendidik kami dan menunggu pertobatan kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, bangkitkan iman kami untuk kami berjalan dalam kemuliaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga kembali kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena Yesus sumber kekuatan kemenangan kita, kota benteng kita yang tidak pernah goyah. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.